mahal untuk kita lakukan. Tetapi pesan saya adalah begini. Waktu kita mulai lakukan sesuatu, perhatikan tambahan-tambahan yang kita tambahkan tentang hal-hal yang akan kita lakukan. Satu keluarga itu foto bareng karena mereka mau menambahkan ada tulisan Louis Vuitton gede. Jadi kasih tahu bahwa aku di kota Jakarta nih, di Louis Vuitton. Ibu-ibu tadi juga foto bareng karena ada pohon Natal, ada nilai. Sama juga dengan hidup kita. Mulai perhatikan nilai apa yang kita mau tambahkan untuk setiap hal yang akan kita lakukan. Start something that matters. Sahabat saya seorang hamba Tuhan, di status BB-nya tadi bagi katakan, my sermon for today is start seriously with God. Mulai serius dengan Tuhan. Hal yang sama sore ini saya lakukan, cuma saya nggak bilang mulai serius dengan Tuhan, tapi saya bilang kepada saudara adalah sekarang, mulai sekarang, jangan hanya coba pikirkan tentang party akhir tahun, tapi juga mulai siap-siap untuk kita bukan hanya menghadapi tantangan baru 2013, tetapi mulai memikirkan semua hal yang kita kerjakan, nilai apa yang kita akan tambahkan. Bahkan bukan hanya hal-hal yang besar. Kalau kita pengajar, kamu gak mungkin bisa terima tanggung jawab yang besar kalau kamu tidak setia dalam perkara yang kecil. Tetapi kalau kamu setia dalam perkara yang kecil, pasti Tuhan punya waktu dan cara untuk memberi kamu tanggung jawab yang lebih besar. Setuju kan? Jadi, even hal-hal yang kecil yang menjadi tanggung jawab kita, udah mulai kita perlu perhatikan tentang nilai apa yang kita akan tambahkan. So, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting banget untuk Circus Family miliki adalah, kalau kita lihat firman Tuhan sama-sama 1 Korintus 3 ayat 16. Kita lihat dulu pada ayat yang ke-16. Pada ayat yang ke-16 dikatakan demikian. 1 Korintus 3 ayat 16, thank you. Di depan sudah dibantu, mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, ini adalah kisah sebuah perikop ditulis di Korintus, dan Korintus itu adalah nama dari jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Dan siapa yang menulisnya adalah Paulus. Kenapa Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kalau saudara baca sejarah kita, ayat ini adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang berbicara tentang pelayanan mereka, bukan jiwa mereka. Jadi Paulus memperhatikan apa yang jemaat Korintus mulai lakukan dengan pekerjaan-pekerjaan setiap hari mereka. Karena dalam kenyataan mereka bukan saja sudah menerima Tuhan, titah Tuhan, bukan saja sudah menerima perintah Tuhan, mereka sebenarnya sudah melakukan perintah Tuhan, tetapi lama-kelamaan mereka mulai jauh dari Tuhan. Pekerjaan hal-hal yang mereka lakukan mulai lagi tidak seperti yang Tuhan harapkan. Itu sebabnya Paulus katakan, hey guys, apa yang kamu lakukan? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? So, hal yang perlu diperhatikan tentang segala sesuatu yang akan kita mulai lakukan. Mungkin tentang ucapan-ucapan kita, mungkin tentang tindakan kita, mungkin tentang cara kita bergaul, mungkin tentang sikap kita terhadap keluarga kita sendiri, kepada orang tua, kakak beradik, suami, istri, pasangan, relationship, mungkin dengan pekerjaan kita, mungkin dengan hobi kita. Kita udah mulai harus menyadari siapa diri kita, memahami betul siapa diri kita, supaya kita nggak salah langkah, supaya kita tidak hanya melakukan sekedar menurut standar dunia. Kita bukan hanya melakukan segala sesuatu menurut standar popularitas, standar kebanyakan orang, tetapi kita mulai bisa pahami betul bahwa ternyata even yes, banyak kekurangan di hidup kita, tapi kalau kita boleh sampai ada 30 Desember 2012 karena anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan tidak hanya untuk hari ini. Waktu ibadah ini selesai, anugerah Tuhan juga bersama dengan saudara. Amin. Bahkan di saat kita tidur istirahat, anugerah Tuhan bersama dengan kita. Dan kalau setiap kali kita punya kesempatan berbicara tentang anugerah, grace is a person. Anugerah adalah pribadi. And who's that person? Pribadi itu adalah Yesus Kristus. Setiap kali kita bicara Yesus, kita bicara tentang firman Tuhan. Katakan sama-sama, firman Tuhan. Artinya, ini yang Paulus katakan bahwa hey, apa yang kalian lakukan?
Dan kita sebagai serious family harus sungguh-sungguh mulai memperhatikan dalam waktu yang akan Tuhan beri, termasuk di tahun yang baru. Nilai apa yang kita tambahkan dalam hidup kita? Saya waktu di Sydney kemarin, saya mampir ke General Pants. Kalau tahu General Pants itu satu toko jual jeans semua sama Vans. Dan waktu saya ke situ, pelayannya itu luar biasa. Semua pelayannya, mau yang cowok, mau yang cewek, itu menyenangkan banget. Melayani itu luar biasa, beda sama pelayan toko di sini. Di sini tuh ampun deh. Nggak diajak ngomong kita, kalau kita nanya. Itu pun jawabnya asal-asalan, knowledge produknya nggak ada. Tapi kalau di sana, saudara merasa seperti saudara bukan lagi dilayani. Itu membuat saudara sulit keluar dari tempat itu. Kenapa? Nyaman. Kadang-kadang nyaman, melihat aja juga nyaman gitu. Mereka lakukan dengan sebuah nilai yang bukan lagi tentang rata-rata, tetapi mereka mengerti betul siapa diri mereka. Jangan biarkan kita melakukan perjalanan hidup kita di 2013 tanpa mengerti betul siapa diri kita. Ayat yang 10-nya kalau kita lihat sama-sama 1 Korintus 3 ayat yang 10. Firman-nya berbunyi demikian. 1 Korintus 3 ayat yang 10. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana yang harus membangun di atasnya. So, Paulus katakan saya bukan lagi meletakkan dasar. Karena ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, satu ayat di bawahnya, ayat yang ke-11 berkata demikian. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Alkitab katakan, Paulus katakan, saya bukan lagi meletakkan dasar, tetapi dasar yang sesungguhnya sudah diletakkan atas hidup kamu, dan dia adalah Yesus Kristus. So, saya tidak minta yang lain. Yang saya minta adalah memperhatikan apa yang mulai kamu kerjakan di atas bangunan itu. Itu sebabnya bahasa sederhananya, hidup kita bukan hanya tentang prioritas, tapi kita harus benar-benar niat banget memperhatikan apa yang akan kita lakukan untuk hidup kita. Alias, jangan sembarangan. Katakan sama-sama, jangan sembarangan. Dan mungkin karena tahun 2013, apapun yang kamu lakukan, jangan sembarangan. Yes, katakan oleh kiri kanan. 2013, mulai sekarang, apapun yang kamu lakukan, jangan sembarangan. Katakan, waktu kamu berdoa, katakan doa kamu jangan sembarangan. Katakan, kalau kamu ibadah, kalau kamu bisa ibadah puji Tuhan, tapi ibadahnya jangan sembarangan. Yes. Kalau Ernest sama Magda lagi in relationship, saya kasih tau Ernest jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Ini penting. Saudara, nggak bisa sembarangan. Saudara tahu kalau saudara hobi tenis sekarang, Rafael Nadal nggak bisa main. Pertandingan Australian Open awal tahun 2013 itu karena virus flu. Virus flu itu kayak mencret aja kali. Tapi berarti dia tuh udah top dunia, tapi cuma gara-gara sakit perut dia nggak mau main. Soalnya kenapa? Karena ada harga yang harus dipertaruhkan. Nggak sembarangan. Every game, semua pertandingan olahraga itu dipenuhi dengan atlet. Tapi yang menang adalah atlet yang luar biasa. Menang kalah belakangan. Tapi nggak ada atlet yang bertanding tanpa persiapan. Even Rafael Nadal, dia jago banget, nomor 1 dunia. Tapi sekarang Djokovic, tapi bayangin cuma gara-gara sakit perut dia mundur. Kenapa? Karena dia nggak mau salah-salah, dia nggak mau sembarangan. Kalau dia main, dia harus dalam kondisi yang paling prima, yang paling fit, yang paling terbaik. Dia nggak mau sembarangan. Jangan nekat. Hidup kita mulai nggak bisa sembarangan. Harus siap-siap. Katakan siap-siap. Mantap. Siap-siap. Saya ingat waktu itu saya dulu. Jadi kalau kata siap-siap itu saya ingat apa? Waktu dulu touring hari itu kalau habis pagi break kan kita pagi selalu jalan tuh 7:30 harus jalan. Wah, orang-orang baru bangun semua harus langsung jalan lagi karena semakin siang kita nyampe di 600 kilo berikut jadi malam, jadi maghrib. Jadi kita selalu lagi makan tiba-tiba ada teriak, kapten officernya kata siap. Wah, kalau kita udah lagi teriak gitu, kita lagi makan tuh rasanya jadi apa? Deg-degan, takut ditinggal.
Siap. Saya ingat teman saya, saudara, dia baru naik hari ikut rombongan. Dan wah, dia hebat banget. Dia keluar kamar udah pakai jaket kulit, udah pakai protek. Saya nanya, mau kemana? Cuma karena dia takut ditinggal, jadi keluar kamar udah pakai jaket kulit, siap semua, jadi tinggal makan. Tapi begitu diterakin, siap. Semua udah siap. Termasuk dia, udah langsung siap. Tapi satu hal dia lupa selain jaketnya. Dan satu apa? Dan hari itu dingin sekali, lewati gunung dan udah mulai jalan. Suatu apa? Dia saking groginya, dia tuh sampai nggak bisa nutup jaketnya. Kenapa? Padahal kalau dia berhenti dulu, cuma beda beberapa saat pasti ada ada sweeper yang bakal nemenin gitu loh. Nggak usah takut ketinggalan. Cuma dia nggak enak sama yang lain, jadi dia paksa jalan. Jadi waktu riding jaketnya kebuka cuma kaos doang, masuk angin udah. Jadi begitu kita tertawa, ya ampun. Terus kita tanya, kamu kalau gitu tanya nahan kencing loh. Saya dari tadi udah pengen kencing. Cuma saya takut, ya ampun, berhenti aja. Udah di briefing. Kalau ada yang mau kencing, mulai ke kiri pelan-pelan, kasih yang kanan jalan. Nanti officer di belakang akan nemenin kamu kencing atau masalah apapun. Dia saking gak enak, takut ditinggal, dia jalanin terus, kencing dia tahan, jaket kebuka-buka, masuk angin. Akhirnya gak lanjut sampai selesai. Kenapa? Karena itu gak siap-siap, sembarangan, nggak memahami perintah. Padahal udah dibilang, udah di briefing. Pokoknya ini kita bersama-sama, jadi jangan khawatir takut ada yang ditinggal. Tapi dia nggak memahami betul. 2013, jangan melakukan sesuatu yang saudara tidak pahami betul. Saudara akan masuk angin. Katakan masuk angin. Tengok kiri kanan. So, 2013, jangan melakukan sesuatu yang lo nggak paham betul. Masuk angin. Nggak sampai tujuan, saudara. Nggak sampai tujuan, kesian. Makanya kadang-kadang kalau pas sob, ngapain sih lo malah terus? Tidak tahukah kamu adalah bait Allah dan kamu dia? Sob, ngapain sih ngambek? Ngapain sih jadi orang pelit? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan kepala dia di dalam kamu? Sob, ngapain sih? Lo mau ngapain? Tidak tahukah kamu? Kadang-kadang Tuhan ingin bertanya kepada kamu, tidak tahukah kita bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita? Tidak ada hal lain yang menjadi kebanggaan kita. Start something that matters, yang terpenting dalam hidup kita waktu kita mulai lakukan sesuatu. Ingat, dasar hidup kita adalah Yesus. Why? Ini loh, ayat 12 sampai 13 ngomong gini. Ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Sama-sama kita baca ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata dari yang hebat banget, tiba-tiba jadi apa? Kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13 katakan demikian. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh apa? Oleh api. Saudara perhatikan, ini ayat bukan bicara tentang keselamatan jiwa, enggak. Tapi Paulus lagi bicara tentang apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Itu pasti diuji, bukan jiwa. Itu sebabnya betapa penting, kata Paulus, jangan ngomong jiwa dulu, tapi bagaimana tentang apa yang kamu lakukan, itu harus benar-benar penting. Ada prioritasnya. Kenapa? Karena kata Paulus gini, nggak peduli kamu bangun di atas dasar itu. Yesus adalah dasar kita. Dia memberi anugerah. Oleh karena dia anugerah itu sebabnya kita rayakan Natal, puji Tuhan. Natal bicara tentang jalan keselamatan. Amin. Natal bicara tentang jalan yang terbaik. Puji Tuhan kita ada di dalamnya. Haleluya. Tetapi Paulus katakan, entah kamu buat bangunan di atas dasar itu dengan emas, perak, permata, batu, kayu, jerami. It doesn't matter. Karena suatu hari setiap proses bangunan itu akan diuji. Dan dia berharap banget supaya kita tetap tahan dan tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat yang ke-26. Ibrani 12 ayat yang ke-26. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang dia memberikan janji, satu kali lagi apakah menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan apa? Langit juga. Ayat 27 dikatakan apa? Ayat 27 dikatakan demikian.
1, 2, 3. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. So, perhatikan, sehingga saudara, hidup saudara benar-benar penting banget buat Tuhan. Benar-benar penting. Aduh, Tuhan ngarep banget, Tuhan serius banget, bukan hanya peduli. Benar-benar Tuhan tuh berdoa dari surga. Bukan hanya hidup kita oke-oke aja, tapi hidup kita benar-benar kuat dan tidak tergoncangkan. Supaya apa? Melalui hidup kita, Dia yang adalah dasar hidup kita, Yesus Kristus adalah firman-Nya. Supaya firman itu benar-benar hidup dalam kita, dan kita menjadi suratan yang terbuka. Amin. So, saya percaya kita punya banyak cerita di akhir tahun ini. Tapi kita berdoa supaya mulai 2013 kita bisa mulai merubah draft cerita kita, sehingga draft cerita hidup kita benar-benar siap standby selalu untuk dibaca oleh orang. Amin. Dibaca oleh orang. Hidup kita dibaca oleh orang. Hidup kita pasti dilihat oleh orang. Itu sebabnya setiap kita adalah navigator. Navigator itu kata dari dasarnya navigasi. Navigasi apa? Alat penunjuk arah. Hidup saudara adalah alat penunjuk arah. Saudara adalah seorang navigator. Katakan pada kiri kanan, lo adalah navigator. Alat penunjuk arah. Alat penunjuk arah. Jadi jangan sampai bawa arah yang salah. Gimana caranya? Orang nggak lihat kita waktu kita berdiam. Orang nggak perhatikan kita waktu kita tidak ngapa-ngapain. Orang perhatikan kita waktu kita mulai sesuatu. Waktu kita mulai lakukan sesuatu, orang mulai perhatikan. So, jangan sembarangan apa yang kita lakukan. Tambahkan nilai yang benar. Tambahkan nilai yang benar. Kenapa? Saudara dan saya adalah alat penunjuk arah. Amin. Pasti. Saudara nggak dilarang. Saudara, Tuhan izinkan dengan keberadaan kita nggak diminta pindah negara. Kita Tuhan nggak minta suruh apa ulang lagi lahirnya, cari orang tua yang paling tepat. Enggak, orang tua kita adalah orang tua terbaik. Amin. Amin. Kakak beradik kita adalah keluarga terbaik. Even masalah, even pergumulan, terserah. Pokoknya hidup kita dari Tuhan nggak mungkin salah. Emang nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Tapi kalau ngomong bersedih, banyak orang yang punya kesempatan harusnya lebih bersedih daripada kita. Tapi hari ini kita dalam hadirat Tuhan. Saya rasa pantas untuk kita berkata puji Tuhan. Kita sehat, kita hidup hari ini puji Tuhan. Ya, kita yang hidup sore ini boleh katakan. Kita tidak mengatakan terjadi sesuai dengan iman. Tapi saya percaya kita semua hidup bernafas. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apalagi puji Tuhan. Jangan sia-siakan. Artinya berkata, tidak tahu kakak bahwa tubuhmu adalah baik Allah. Dan kalau kita bisa serius dengan apa yang akan kita lakukan, perhatikan 2 ayat terakhir pada sore ini. Lihat sama-sama Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Injil Yohanes 5 ayat 24. Kita baca bersama-sama demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 5 ayat 24. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam terang. Yang percaya katakan amin. Saudara dengarkan apa yang Tuhan selalu sampaikan itu saudara. Kalau saudara bisa ibadah, puji Tuhan. Kalau saudara bisa baca firman Tuhan, puji Tuhan. Kalau ada orang menasihati kita, puji Tuhan. Kalau ada orang menegur kita, ya puji Tuhan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Dia yang mengutus, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Luar biasa. Itulah Natal. Makanya setiap kali Natal ada namanya candlelight. Apa sih? Lambang cahaya terang Tuhan. Bahasa rohaninya itu adalah biarlah cahaya firman Tuhan menerangi hidup kita, sehingga hidup kita menjadi terang dan garam. Kan intinya begitu kan? Tidak redup. Hidup kita tidak memberi arah jalan yang salah kepada orang. Hidup kita membawa cahaya. Cahaya itu apa? Menerangi kegelapan. Hidup kita harus memberi hidup, memberi terang. Karena itulah Yesus datang memberi hidup. Dan ayat terakhir pada sore hari ini, Ibrani 10 ayat 14 sampai 17. Ibrani 10 ayat 14 sampai 17. Firman-Nya berbunyi demikian. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab oleh satu korban saja ia telah apa? Menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang apa? Kuduskan. Yang ia kuduskan. Ayat 15 dikatakan demikian.
Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ayat ke-17 dikatakan demikian. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ajaib banget, saudara. Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Kuncinya sederhana. Alkitab berkata, bukankah kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Waktu Roh Allah diam di dalam kita, Roh Allah selalu bicara tentang kekudusan. Katakan sama-sama, kekudusan. Kekudusan. Artinya, tolong usahakan 2013 sebaik mungkin. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, setiap tindakan kita tidak ada dalam partisipasi apapun yang menyakiti hati Tuhan. Itu doa kita. Betul kan? Soal masalah nanti perjalanan gimana, hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Ya benar dong. Ya kan, saya cuma bisa ngomong aja, maksudnya cuma bisa ngasih tahu. Ya ibadah ini juga ntar lagi selesai. Tapi at least datang aja lah terus ke sirkus. Beribadah dengan benar apa adanya, santai-santai aja. Dan kalau emang waktunya selesai ya selesai. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Haleluya. Haleluya. Gitu aja. Kita nggak bawa apa-apa. Di hadapan Tuhan, nggak ada yang bisa dimegahkan. Mau tidur juga ya udah Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Mau bangun, bagiku hidup Kristus adalah mati untung. Selesai. Kayak tidur aja. Saya kalau Tuhan, kalau saya selalu ngomong sama ayah saya, either ayah saya dipanggil dulu atau saya dipanggil dulu, kita udah siap. Kalau bisa tapi dipanggil masuk sakit penyakit dan tidur aja langsung dah. Ya kan? Nggak ada kebanggaan. Tapi Tuhan cuma minta satu hal. Kalau kita hidup, biarkan Roh Allah benar-benar hidup di dalam kita. Jangan biarkan ada partisipasi apapun. Usahakan. Makanya kan kita di sini keluarga, saling mengingatkan, saling menopang. Betul kan? Makanya ini direkam. Nanti kan upload pun DVD-in. Supaya apa? Dibanding ke teman-teman topik ini. Jadi kalau lagi dalam kesulitan, cepat-cepat pasang diingatkan bahwa kita jangan sembarangan. Karena kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita. Itu kebanggaan kita. Sebab kenapa kita celebrating hidup kita di gereja ini. Kita nggak malu-malu. Dan itu juga nggak malu-maluin. Karena kita apa adanya. Inilah kita buat salah, kita mesti minta maaf dan say sorry. Dan kalau Tuhan beri kesempatan, puji Tuhan Yesus. Dan saya percaya sampai hari ini Tuhan beri kesempatan. Amin. Nggak ada lebih indah selain kita punya kesempatan. Banyak kejadian, banyak hal saya lihat. Tahu nggak sih Alkitab itu boleh ada sampai hari ini? Tujuannya sederhana, kata Amsal, supaya kita tidak menyesal. Aduh, kalau nyesel paling gak enak. Makanya kata Alkitab Yosua 1:8, hati-hati. Renungi Taurat Tuhan siang malam, bukan hanya supaya berhasil, bukan hanya supaya beruntung, supaya kita bertindak hati-hati. Kata kepada kiri kanan 2013, harus lebih hati-hati. Yes.